Perubahan iklim yang sulit diprediksi belakangan ini menjadi ancaman bagi kota-kota yang terletak langsung di pesisir laut. Di Indonesia sendiri, selain kota Jakarta yang sudah lama diprediksi para tokoh ilmuwan akan tenggelam pada tahun 2030 mendatang, membuat sejumlah masyarakat panik. Pemerintah mengambil sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah menurunnya tanah akibat aktivitas efek pemompaan air tanah yang semakin sering. Namun ternyata tak hanya Jakarta, 7 daerah dan kota di Indonesia ini juga disebut terancam akan segera tenggelam dalam waktu dekat. 1. Banten. Di urutan teratas daerah yang akan terancam tenggelam di masa depan adalah Provinsi Banten. Laporan ini bersumber dari Klimat Sentral, yaitu sebuah organisasi nirlaba yang menganalisa ilmu iklim. Kawasan pesisir bagian utara Banten yaitu Desa Lontar hingga Desa Domas yang dihuni tak lebih dari 76.000 jiwa akan mengalami kondisi yang memprihatinkan. Dalam waktu 7 tahun ke depan, daerah yang dikenal sebagai sumber produksi garam terbesar di Indonesia ini akan segera tenggelam karena abrasi yang telah terjadi dari tahun ke tahun. Isu kawasan pesisir utara Banten akan segera tenggelam bukan isapan jempol semata. Dari kesaksian warga di desa itu mengalami dan menyaksikan sendiri rumah yang tadi adanya di pinggir pantai, sekarang rumah itu ada di tengah laut. Pemerintah sudah mengambil langkah untuk mengurangi dampak abrasi, namun tetap saja permukaan daratan semakin tergerus. Masyarakat di kawasan ini juga harus segera mengambil langkah antisipasi untuk menghadapi dampak lebih buruknya, semisal pindah ke wilayah lain atau mungkin pindah provinsi. 2. Subang. Daerah berikutnya di Indonesia yang akan diprediksi akan tenggelam pada tahun 2030 nanti adalah Subang. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat ini sudah menunjukkan tanda-tanda serius akan ancaman hilangnya kota Subang di masa depan. Salah satu cirinya seperti yang disebutkan Gubernur Jawa Barat Kang Emil, sekitar 200 hektar tanah di kabupaten ini sudah hilang akibat permukaan air laut yang naik. Kota Subang yang juga dikenal sebagai kota nanas dihuni oleh sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Dengan luas wilayah Subang saat ini mencapai 2051,76 km persegi dan dihuni oleh 1.594.903 jiwa penduduk. Tentu pemerintah tak boleh pasif melihat fenomena alam yang buruk yang menimpa Subang. Jika tidak ingin wilayah ini nantinya hanya tinggal sejarah bagi anak cucu kita, dari sebaran pemetaan Klimat Sentral, adapun wilayah-wilayah yang akan turut terancam tenggelam diantaranya fasilitas publik, mulai kantor desa, sekolah, hingga kantor kepolisian. 3. Karawang. Selanjutnya dalam 20 tahun mendatang, kota Karawang diprediksi banyak pengamat akan tenggelam. Berita ini bukan isapan jempol saja jika tak segera ditangani dari sekarang. Sudah banyak sawah di tepi laut tenggelam. Hal ini lantaran permukaan tanah di Kabupaten Karawang relatif rendah, yakni hanya 1 meter di atas permukaan laut. Selain itu, Karawang yang mempunyai garis pantai sepanjang 4 mil membuat kabupaten ini rentan mengalami degradasi tanah. Kerusakan hutan mangrove dan alih fungsi lahan juga menjadi penyumbang masalah serius tenggelamnya Karawang di 20 tahun mendatang. Oleh karena itu, banyak pakar mendorong agar pemerintah serius untuk menangani masalah ini. Salah satunya, jangan lagi menebang hutan mangrove, serta jangan membangun tambak-tambak yang tak teratur. Jika kedisiplinan ini dilanggar, maka laut akan meluas. Daratan Karawang menyempit, otomatis masyarakat akan kehilangan penghasilan dari sumber daya daratan. Tak bisa dibayangkan ancaman ini. Miris. 4. Semarang. Kita beralih ke kota Semarang, Jawa Tengah. Kota yang dihuni 4.892,78 jiwa per kilometer persegi ini berada dalam zona merah yang disebut ikut tenggelam di masa depan. Pasalnya, kota Semarang yang berada di pesisir utara Pulau Jawa ini sering terkena banjir rob ketika air laut sedang naik. Mirisnya, sejumlah wilayah di kota Semarang bahkan sudah ada yang tenggelam. Masalah banjirop yang sampai detik ini belum dapat diatasi menjadi pemicu bahwa Semarang diprediksi akan tenggelam lebih cepat dibanding Jakarta nanti. Penurunan tanah di Semarang adalah salah satu yang terbesar di dunia. Jika penurunan tanah tersebut terjadi dalam skala yang sama, wilayah Semarang Utara bisa tenggelam dalam 5 tahun ke depan.
Melihat ancaman serius ini, Pemkot Semarang sudah menyiapkan 220 hektar tanah sebagai kolam retensi untuk mengurangi pengambilan air tanah. Selain itu, pemerintah Kota Semarang juga akan memanfaatkan inovasi teknologi agar pembangunan tanggul laut dapat bertambah setiap tahun. 5. Pekalongan. Di urutan kelima ada kota Pekalongan sebagai kota yang akan tenggelam di masa mendatang. Prediksi ini diketahui lewat hasil analisis pemodelan genangan spesial di kota Pekalongan dan diketahui 90% kota di Pekalongan akan terendam di bawah air. Sementara itu, hasil analisis dampak pada 41 kelurahan di Pekalongan, kerugian per tahun mencapai 1,55 triliun rupiah pada 2020. Jumlah itu diprediksi meningkat tajam sebesar 31,28 triliun rupiah pada 2035. Angka yang sangat besar sekali. Penurunan muka tanah di Pekalongan disebabkan adanya konsolidasi alam, beban bangunan sipil, dan ekstraksi ABT yang berlebihan. Selain itu, aktivitas nakal manusia seperti merubah tata guna lahan, pengelolaan sampah, dan pencemaran limbah membuat kota Pekalongan di ujung tanduk. Dan mungkinkah akan tinggal sejarah bagi bangsa Indonesia? Semoga saja pemerintah Kota Pekalongan menemukan cara tepat untuk mengatasi ancaman penurunan tanah yang terus terjadi tiap tahunnya itu. 6. Surabaya. Kita beralih ke kota terbesar kedua di Indonesia, yakni Surabaya. Kota yang dikenal sebagai kota pahlawan ini pun disebut akan tenggelam pada tahun 2050 mendatang. Bukan tanpa alasan, para pakar menyebut bahwa Surabaya yang merupakan wilayah dataran terendah di Jawa Timur akan tenggelam jika air laut naik 4 meter saja. Suhu global dan permukaan laut terus meningkat setiap tahun, mengakibatkan kota-kota besar seperti Surabaya yang memiliki pantai akan mengalami banjir yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, ancaman ini tak boleh disepelekan. Perusakan ekosistem penting alami di pesisir laut, terutama mangrove, terumbu karang, dan padang lamun harus segera dihentikan jika tidak ingin Surabaya hanya jadi kenang-kenangan. 7. Banda Aceh. Beberapa tahun yang silam, tim Tsunami and Disaster Mitigation Research Center atau TDMRC, Universitas Syiah Kuala atau Unsyiah Aceh, menggelar penelitian tentang dampak kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim di pesisir Banda Aceh. Dalam riset tersebut, keluar hasilnya jika wilayah pesisir Banda Aceh ini akan segera tenggelam di tahun 2050 nanti. Adapun dua pemicu tenggelamnya Banda Aceh yaitu tsunami dan banjirop. Permukaan air laut Banda Aceh sampai detik ini pun mengalami kenaikan. Jika tidak segera dibenahi, maka bisa saja tsunami akan lebih cepat dibandingkan prediksi banyak orang. Untuk sementara, pemerintah Banda Aceh mengambil langkah membangun jalan lingkar di wilayah pesisir dengan ketinggian minimal 5 meter. Selain itu, pemerintah juga akan membentengi seluruh wilayah pesisir dengan tanggul. Dan tentunya langkah terakhir yang dilakukan pemerintah Banda Aceh yakni menjaga ekosistem dengan menanam mangrove. Dan tentunya kita sebagai rakyat Indonesia berharap agar wilayah yang sangat terancam tenggelam di masa depan ini dapat menemukan solusi agar kita bisa terus sama-sama mengharumkan nama bangsa Indonesia. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!